Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Yang terhormat Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Budi Karya Sumadi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam damai sejahtera untuk kita sekalian, Shalom. Sebelumnya kami sampaikan selamat datang kepada Bapak Menteri dan rombongan di bumi Largul Ngabal, Kepulauan Kei, Kabupaten Maluku Tenggara. Mengawali acara kita di kesempatan yang berbahagia ini, mohon berkenan Bapak Menteri untuk mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Bupati Maluku Tenggara. Kepada Bapak Muhammad Tahir Hanubun, disilakan. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang Pak Menteri, untuk mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan sehat. Pak Menteri Perhubungan, Pak Dewi dan rombongan sudah hadir. Terima kasih banyak. Hadir di bumi Largul Ngabal. Largul itu artinya hukum pidana, Ngabal itu pada jadi penetapan hukum adat Largul Ngabal itu dalam ratusan tahun yang lalu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Maluku Tenggara adalah daerah kepulauan yang lebih 75% adalah laut. 70% itu wilayah laut dan terdiri dari 68 pulau, dan 8 pulaunya ada penduduk, sedangkan ada Kei besar dan ada Kei kecil. Lalu ada pulau-pulau 4 lainnya itu ada penduduk, dan di sini kita perlu sebagai pulau terluar dan Kei besar ditetapkan dalam Kepres 18 tahun 2020 sebagai pintu gerbang Republik Indonesia di Kei besar. Dan beberapa waktu yang lalu kami mengadakan upacara bersama dengan Pak Gubernur di wilayah perbatasan. Pak Menko yang kami hormati, Maluku Tenggara ini soal miskin. Maluku Tenggara posisi miskin ini waktu kami dilantik menjadi bupati tahun 2018 tanggal 31 Oktober, kami berjuang dengan keras dengan mendata yang ada, akhirnya kami mengarah kepada daerah atau wilayah yang miskin. Dan alhamdulillah Tuhan, dari 2012 itu angka kemiskinan 23,27%. Kami berusaha maksimal sehingga pada tahun 2019 dia turun menjadi 22,76%. Walaupun belum signifikan. Kami kira bahwa tahun 2021 kami targetkan dia turun lagi menjadi 21,25%. Dan angka stunting, sebelumnya stunting ini cukup tinggi pada Maluku Tenggara. Tahun 2018 itu dia mencapai 30,91%. 30,101%. Tahun 2019 27,01%. Dan alhamdulillah tahun 2020 dia turun menjadi 22,9%, dan tahun 2021 ini dia sudah menjadi 20,1%. Walaupun kondisi COVID-19 melanda daerah ini, tetapi ada hal yang luar biasa, Pak, yaitu mungkin Pak Presiden kita meminta Pak Prabowo untuk Kalimantan Timur dalam rangka pemulihan ekonomi, tetapi kami sudah memenuhi utara, yaitu kami bikin kebun yang namanya kebun perbekalan atau dalam bahasa ini adalah BEKISYAN. Dan alhamdulillah puji Tuhan, dari situ, dari Menko Perekonomian di depan Presiden pada beberapa sebulan yang lalu, kami dinobatkan 2 kali berturut-turut sebagai tim pengendali inflasi daerah terbaik bersama dengan 4 kabupaten lain di Indonesia. Dan hari ini alhamdulillah puji Tuhan juga dengan kerja keras dari Pak Menko, maka COVID-19 untuk Maluku Tenggara hari ini 0. Itu luar biasa. Ini berkat kerjasama TNI Polri, raja-raja dengan para tokoh agama dan melaksanakan PPKM itu, alhamdulillah dia menurunnya drastis, dan hari ini tidak ada keraguan di Maluku Tenggara. Insya Allah Tuhan menolong kita. Yang berikutnya Pak, soal vaksinasi. Ini sekarang Bapak yang bertanggung jawab soal ini, kita semua bertanggung jawab, tapi soal vaksinasi Pak. Vaksinasi yang ditargetkan harusnya 70%, tapi saat ini semua masyarakat dengan sadar mau vaksinasi, tetapi vaksinnya nggak ada. Berapa persen dari vaksin? Kami hari ini baru mendapat 26,38%, jauh dari target 70%.
Vaksinnya habis Pak, kami ada 11 Saya kecamatan. sudah dorong. Lansia berapa persen? Ya Pak? Lansia. Lansia itu ada 20%, cukup tinggi. Dan target kami lansia sudah jalan. Jadi mungkin vaksin Pak, kalau vaksin ada. Boleh nanti saya beli. Insya Allah Pak. Ya bukan tanggung jawab saya, bukan saya mau. Siap. Yang berikutnya kesiapan Maluku Tenggara Pak dalam seaweed estate atau pengelolaan rumput laut, karena kami hanya punya itu rumput laut dan perikanan. Yang pertama, vaksinnya baru 20% loh sih. Oh, Tapi zero case. oh iya Pak. Jadi nanti supaya diambil toh itu. Nanti kita minta ini vaksinnya. Iya Pak. Siap Pak, saya bicara sama Siska Pak. Lahan potensial Pak untuk ke rumput laut kami punya 8.666 hektar. Yang sudah dikelola itu 846 hektar. Yang kira-kira tenaga kerja yang sekarang aktif adalah 2.026 orang. Rencana pengembangan seaweed estate itu 3.000 hektar. Tahun 2022 insya Allah puji Tuhan dimulai dengan 500 hektar. Insya Allah ini karena harus ada pengusaha-pengusaha yang membantu kami, karena walaupun laut dan dikatakan kaya, tetapi kalau nggak ada pengusaha, campur tangan pengusaha, investor, maka tidak akan mungkin ini bisa berjalan. Kiranya kami mohon untuk diberikan dorongan sehingga investor bisa masuk ke daerah ini. Tingkat kemiskinan ditekan, jadi mungkin kalau misalkan rumput laut ini jalan dengan baik, maka angka tingkat kemiskinan itu pasti turun. Pak Menko yang kami hormati, dukungan lintas sektor, terutama kami minta dengan segala rendah hati Kementerian Kelautan dan Perikanan soal laboratorium Pak. Kami punya lautnya cukup, yang tadi saya sampaikan bahwa 8.000 hektar rumput laut, tetapi kalau fasilitasnya tidak didukung maka itu juga tidak akan jalan. Apa sih fasilitas yang kita butuhkan untuk rumput laut? Ya Pak. Jadi yang pertama tuh laboratorium kultur jaringan, penyediaan kebun bibit rumput laut. Jadi bibitnya yang agak sedikit, karena sementara ini kami bawa dari daerah lain sampai sini agak sedikit sulit karena dia mati di jalan. Yang berikut adalah penyediaan teknologi budidaya rumput laut, khususnya untuk Kementerian Perhubungan Pak. Kami sangat berharap di Provinsi Maluku hanya ada 2 bandara yang didarati pesawat berbadan lebar, yaitu Kota Ambon dan Maluku Tenggara. Tapi lapangan runway kita itu panjang berapa? Kita punya 2.350 sekarang Pak. Jadi kalau misalkan ditambah 150 lagi, Bisa masuk 74, ya, 37, ya, 800 ini. benar. Jadi ada Pak Menterinya sini. Siap Jenderal. Siap Jenderal. Jadi kami Bisa kargo ya. ya kargo ya kan, saya baru bicara dengan Pak TW supaya kita punya kargo. Jadi untuk bandara nih overlay Pak dan perpanjangan runway, kalau tambah 150 lagi berarti pas 2.600. Nah, sementara Jenderal kalau turun sore nggak bisa, malam nggak bisa karena belum ada lampu Pak. Jadi beberapa kali pendaratan kita harus perlu lampu, ini belum ada. Jadi perluasan apron untuk pesawat kargo. Barusan juga, maaf, di sini Pak Dewi juga sudah menyiapkan kargonya, pesawatnya. Cuman mungkin harus ada 150 Ya, bisa diganggu. jam ya. Penyediaan approach light dari lampu tadi dan penyediaan gudang kargo. Gudang kargo ini nanti kita bicarakan, mudah-mudahan kargo lahan ada Pak. Lahan ada, nanti saya yang usah kita lahan itu kargo. Yang berikutnya Pak Menko yang saya hormati, bahwa Maluku Tenggara dalam Kepres 18 tahun 2020 itu sudah ada jalan lingkar Pak di Kebisa. Tetapi sampai saat ini dari infrastruktur Kementerian PUPR baru jalan 10%. Berapa kilometer? 101,6 kilometer yang Baru 10 kilo aja. baru 10 kilo yang PUPR ya? Ya, itu yang tertuang dalam mayor project. Jadi itu yang mungkin beberapa hal yang saya sampaikan. Berarti saya Ya. Berikut juga perumahan Pak.
perumahan bagi pembudidaya kampung nelayan. Kalau nanti kampung nelayan rumput laut ini ada, maka kami perlu itu perumahan dan air bersih. Berikutnya Pak, harapan dari pemerintah daerah. Produksi perikanan dan dari Kabupaten Nusa Tenggara, baik tangkap maupun budidaya, dipasarkan yang sementara ini hanya ke PT SIS. Jadi kalau di Kota Tual itu ada usaha di sana, SIS di sana, tapi suplai ikannya lebih besar dari sini ke Nusa Tenggara, ke Tual. PUPR mungkin perubahan. Dan soal dermaga, kalau misalkan Blok Marcella itu jadi jalan, maka kami dari yang tadi saya tawarkan itu itu sangat dekat dengan Blok Marcella. Jadi kami hanya sebagai kabupaten penyangga dari Pulau Tanimba dan Blok Marcella, saya mau jual sayur ke sana. Jadi saya minta saja untuk dari Menteri Perhubungan, barangkali kami punya dermaga yang bagus-bagus, tapi yang mungkin ada di situ, supaya kami bisa berlabuh dan bisa jual air, jual ikan dan jual sayur ke sana. Barangkali itu singkatnya, dan ini semua Pak Jenderal, ini semua dapat terlaksana apabila mendapat dukungan penuh dari Pak Menko, dan demikian kami sampaikan, mohon dapat dikonkretkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya kira apa yang dilaporkan oleh Pak Bupati tadi bagus sekali. Soal vaksin saya kira itu saya kerjain. Kalau saya lihat tadi itu baru 20% penduduk 180.000 yang harus disuntik berapa? 70%. Berapa orang itu? 80.000. Ya. Nanti kita coba, saya suruh kirim. Nanti ya. Saya telepon Pak Budi, nanti dikirim berapa ribu di sini, karena alasannya ini pusat ekspor ikan, supaya ikannya jangan kena COVID. Yang kedua tadi mengenai pesawat terbang, saya kira tadi ada Pak Budi, ya 150 meter diperpanjang, saya kira masuk akal, supaya bisa kargo pesawat terbang langsung bisa ke Jepang, kemana dari Jepang. Yang ketiga mengenai siwit, nanti ada Pak Menteri KKP, saya bicara sama beliau, saya kira tuh juga mestinya jadi bisa. Soal jalan, nanti saya bicara sama Pak Menteri PUPR, itu toh nanti ingat kan 101 km, jadi baru terbangun 10 km, jadi biar bisa. Mengenai pelabuhan, saya kira pelabuhan di Pak TW ada, pakai dia dulu lah sambil bertahap, nanti Pak Menteri Perhubungan bisa dilakukan lagi. Saya kira tadi yang Bapak Bupati sampaikan itu, dan saya tadi mengenai siwit itu, lab itu, saya setuju banget. Jadi kita kalau bisa sampai pada industrinya nanti ada. Jangan lagi ekspor hanya raw material siwit, tapi sampai bubuk. Kalau bubuknya kalau bisa sudah sampai kepada produknya. Jadi saya pikir Jepang nanti kita bisa tawarin. Nah, tadi saya di Biak saya tadi telepon sama dubes Jepang, juga menawarkan beberapa yang lebih. Saya kira bisa dibikin alternatif juga nanti Odo untuk turis destination Jepang, bisa terbang langsung kemari, mereka bisa bikin sendiri sini, resort mereka sendiri. Saya kira tidak ada masalah ini. Kita coba jadi dua ini, nanti saya minta nanti Odo ya. Jadi dia tadi di Biak ada 11 diving resort. Nanti di sini coba Pak Tahir lihat berapa diving resort yang memang kelasnya bagus. Nanti kita bisa promosikan ke mereka seperti yang terjadi di NTT. Itu NTT dekat Pulau Komodo itu ada berapa? Ada 11, 12 atau 15 diving resort sana itu yang bagus-bagus. Nah, mungkin kalau nanti Pak Tahir para dinasnya coba melihat survei di mana yang di sini ada Pak Safri kan di sini, nanti Pak Safri nanti bisa ya, jadi nanti Pak Safri saya kira orang laut itu
dia bisa nanti lakukan. Saya kira saya udah cover semua Pak, nanti kita kerjain. Ya, itu aja saya kira. Mungkin Pak Budi mau nambahin sama. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa ikan itu dibawa ke Surabaya. Mungkin kalau tidak masalah dari ekspor memang jadi kadang-kadang kami juga apa yang disampaikan tentang pelabuhan memang ada konflik karena tempatnya itu di tengah pemukiman. Jadi kami juga akan melakukan evaluasi apa yang harus dilakukan. Jadi kalau ada pelabuhan ini yang sudah ada tentang bandara kampus sudah kita sudah pasang. Cuma perpanjangan nanti kita lihat apakah alokasi anggaran tahun depan ini. Selamat Pak Tahir, saya pikir ini potensial dan bisa kita. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami lebih dekat dengan Papua Selatan. Iya. Makanya waktu itu Bandara Perhubungan Irian Barat kita di sini. Oh, dari bandara yang tadi kita darat? Ya, ada dia Sio. namanya Letuan. Sio. Tidak dioperasikan. Ya, tidak dioperasikan. Bukan dioperasikan? Berapa jam? Itu seharusnya waktu itu bandara itu Iya, Sio dulu. kalau yang itu dia meningkat, ini kan selatan. Ini selatan. Kalau yang kerja waktu itu Tripura, Iya. dia timur barat. Oh, berapa panjang itu? Di sana 2000-an Bersama dengan ini. bersama. Berapa jauh dari sini? Kira-kira 7 menit. 7 menit. Berturunnya waktu itu. Jadi nggak dipakai lagi tuh? Nggak dipakai lagi. Oh, menarik ini. Belum tadi yang Pak Bupati bilang air, apa masalah air? Oh, air bersih. Air bersih atau apa? Tadi kan bilang peralatan perumahan sama air. Oh, ya perumahan sama air. Jadi untuk perkampungan apa Sewit Estate itu perkampungan nelayan kita kami dan airnya di sini cukup, cuman harus didorong apa namanya persiapan alat-alatnya untuk menanam. Saya di sini udah mengelola air laut Pak, jadi air tawar untuk satu kecamatan. Dan Kenapa mesti tidak ada air tawar? ada di yang pintu gerbang itu, yang pintu gerbang Indonesia itu ada air tawar Tapi jauh. jauh besar. Berapa jauh? Ini kan ini. Berapa jauh? Ini dari sini kalau kita naik speed ya kurang lebih 30 menit. Enggak, airnya itu mana sumber airnya? Sumber airnya di sini sekarang nggak saya berusaha di sini. Kami mana ya? Jadi berapa kilometer? Saya di sini kurang lebih cuma 15 meter. Dia perlu 15 kilometer? ya. Nah, sudah dianggarkan 8,6 miliar. Jadi ini kurang ke 8,6 harus kurang lebih 30 miliar baru sampai ke sini. Itu apa di situ? Ini ya, pintu gerbang Indonesia ini Darwin ke sini. Oh. Darwin sini Ya, air di sana enggak ada? air nggak ada. Jadi sekarang sementara saya kelola air laut jadi air tawar. Ini tok yang Berapa banyak yang tinggal situ? Ini satu kecamatan. Oh, berapa orang? Satu kecamatan kira-kira ini 4.000-an orang. Ini yang namanya K besar, ini K besar, ini K kecil. Kota tua ini sedikit ini. kita di mana sekarang? Ini kita ada di sini bandara. Ini Pak. Oh. Kita K kecil. Oh, kita sampai satu pulau dengan tua kan? Iya, itu satu pulau, hanya beda jembatan 50 meter. 50 meter yang besar. Siwitnya aja nanti kita pergi. Ya, Siwitnya kita pergi. alhamdulillah. Tapi nanti logistiknya nih bawanya dari sini ke main islandnya ini harus apakah ada pelabuhan di sini? Karena kalau jalan semua begini. Nah, makanya kita sementara itu punya pelabuhan di sini. Ini pelabuhan, ini pelabuhan navigasi KPLP. Saya udah menyurat itu. Kalau kemarin nggak bisa dia berikan. Bisa, bisa cuma itu. Yang cepat ke lapangan terbang. Ya, mau terbang harus pelabuhan baru. Kalau ke sini sebenarnya dekat. Berapa jauh? Ini kan Berapa
jauh itu? Kalau sekarang saya lagi bangun jalan, jadi kalau jalan kota dari sini ke Bandara, itu kira-kira Ini berapa lama naik fit? Naik kapal? Satu hari? Hah? 25 menit dari Debut sekali? Dari dulu sini. Sini. Bukan, kau dari sini sampai kemari berapa lama? Dari sini ya ada 1 jam. Ini daerah dekat-dekat. Ya kalau 1 jam mas. Pulau-pulau ini yang di Wind Estate itu kita mau ini di sini. Kurang kita lihat kayak gini. Pak, konsepnya sederhana. Makanya kalau di sini ini industrinya harus di sini, Pak. Iya. Dia langsung mendarat sini. Jadi Iya, kalau di sini industri di sini. Kalau bisa dibuat ini, paling bagus. Nanti barang jadi bawa bawa buat Di sini, Pak. Makanya mereka sudah siapkan lahan di sini. Sudah lama 8 hektar sudah siapkan. Kalau pulaunya Saya kontak si kontak si Franky Pak. Ya. Jadi Pak, ini industrinya Pak, yang bikin itu operasi Pak. Iya, iya, jadi nanti si Pak Franky ada koperasi. Konsepnya kan kita datang ke Bengkulu. Enggak, maksudnya Franky ini jangan langsung ke dia sendiri, dia harus ada koperasi dia sendiri. Ya, pasti negara itu bangun. Jadi nanti masuk ke koordinasinya ini dia tetap Operasinya jadi dia memiliki kan punya sama. Oke. Udah, kemana kita? Terima kasih atas kunjungan Bapak Menko Maritim dan Investasi beserta Menteri Kelautan dan rombongan di Kabupaten Lampung.